Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Munazahar Thalia dengan nomor NIM 2406410096. Saya akan menerangkan atau menjelaskan materi tentang kata baku dan tidak baku. Materi yang pertama, materi yang kedua yaitu monologi, materi yang ketiga yaitu sintaksis. 3 materi tersebut akan dijelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep bahasa. Materi yang pertama yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang benar dan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Kata baku digunakan dalam tulisan resmi seperti surat, laporan, dan artikel. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau media sosial. Perbedaan antara kata baku dan tidak baku yaitu kata baku digunakan dalam bahasa formal seperti dalam tulisan ilmiah, dokumen resmi, dan komunikasi formal. Sedangkan kata tidak baku digunakan dalam bahasa informal seperti percakapan kita sehari-hari atau media sosial. Contoh kata baku yaitu saya makan nasi. Contoh tidak bakunya yaitu gue makan nasi. Contoh selanjutnya kata baku yaitu menggunakan. Kata tidak bakunya yaitu make atau pake. Kata baku selanjutnya yaitu sudah. Kata tidak bakunya yaitu udah. Kata baku selanjutnya yaitu tidak ada. Kata tidak bakunya yaitu gak ada atau gak ada. Materi yang kedua yaitu morfologi. Definisi morfologi yaitu morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang struktur internal kata dan bagaimana kata-kata dibentuk dari unit-unit yang lebih kecil. Morfologi mempelajari tentang bagaimana morfem-morfem digabungkan untuk membentuk kata-kata. Apa itu morfem? Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Morfem dapat berupa morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Sedangkan morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Jenis morfem itu ada 2. Yang pertama akar kata. Akar kata adalah morfem yang membawa makna dasar kata. Yang kedua afiks. Afiks adalah morfem yang ditambahkan pada akar kata untuk mengubah makna atau fungsi gramatikal. Afiks itu meliputi beberapa. Yang pertama prefiks. Prefiks adalah afiks yang ditambahkan di awal kata. Sufiks adalah afiks yang ditambahkan di akhir kata. Infiks adalah afiks yang ditambahkan di tengah kata. Proses morfologi yang pertama derivasi. Proses pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks pada akar kata. Yang kedua, infleksi. Infleksi fungsi gramatikal seperti jumlah, waktu, atau derivasi adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks pada akar kata. Contoh akar katanya yaitu makan. Derivasinya yaitu makanan dengan menambahkan afiks an di kata akhir makan. Derivasi yang kedua yaitu memakan dengan menambahkan afiks me di depan kata makan. Infleksi adalah proses perubahan bentuk kata untuk menunjukkan fungsi gramatikal seperti jumlah, waktu, atau aspek. Contoh akar katanya yaitu makan. Infleksinya yaitu makanlah dengan menambahkan afiks lah untuk menunjukkan perintah. Infleksi selanjutnya yaitu makanannya dengan menambahkan afiksnya untuk menunjukkan kepemilikan. Materi ketiga yaitu sintaksis. Apa itu sintaksis?
Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang struktur kalimat dan bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk kalimat yang benar. Struktur kalimatnya terdiri dari beberapa bagian seperti subjek, predikat, dan objek. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan aksi. Predikat adalah aksi atau kegiatan yang dilakukan. Objek adalah orang atau benda yang terkena aksi. Ada beberapa jenis kalimat seperti kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Kalimat sederhana adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contoh kalimat sederhananya yaitu saya makan nasi. Contoh kalimat kompleksnya yaitu saya makan nasi karena saya lapar. Contoh lainnya adalah mereka bermain sepak bola, itu contoh kalimat sederhananya. Nah, contoh kalimat kompleksnya yaitu mereka bermain sepak bola setelah makan siang. Jadi, kalimat kompleks itu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang lebih kompleks dan memiliki hubungan antara kalimat sebelumnya atau klausa sebelumnya. Nah, fungsi sintaksis adalah sintaksis membantu kita memahami bagaimana kalimat dibentuk dan bagaimana makna kalimat dapat berubah tergantung pada struktur kalimatnya.